Cek sound 1, 2, 3. Yo dengs, balik lagi bersama gue Tio Trio, kembali lagi di channelnya Tio Trio juga ya. Channel dimana ada unboxing, review, dan cover ya kan. Kali ini gue mau launching ya program baru dari Tio Trio ya kan. Biar kalian gak bosan-bosan amat ya, gue menemukan sebuah ide ya. Enggak sih, ini idenya cewek gue sih emang ya. Jadi gue nggak stall sih, dia kasih saran ya kan, kasih ide ya kan, buat apa lagi yang menarik ya kan. Dan gue menemukan dan dia menemukan bahwa gue akan unboxing, bukan unboxing sih, salah, review ya, review sepatu-sepatu gue. Tadaa. Gue juga demen sepatu gitu, jadi gue memutuskan untuk nge-review sepatu-sepatu gue gitu kan. Jadi buat pengetahuan kalian juga ya, karena channel gue juga informatif ya pastinya ya. Gue akan berusaha memberitahu gitu kan, kira-kira rekomendasi gue. Celah rekomendasi gitu ya. Gak banget sih emang nih, aduh tahu nih. Oke. Ya udah. Sekarang gue mungkin bagi part videonya jadi ada berapa ya? 4 atau 5 lah ya, karena emang gue demen banget sepatu ya. Jadi mungkin sepatu gue juga agak banyak ya, maksudnya ya, sombong amat. Jadi ya gue akan bagi 5 video ya, atau 6 video mungkin ya. Jadi ntar lihat aja lah, mungkin satu video cuman 5 ya, takutnya kepanjangan juga ya, durasi ya kan. So ya udahlah, jadi bagi banyak aja kan, juga buat kontennya jadi makin banyak kan ya. Jadi setiap hari mungkin bakal ada konten-konten lagi ya. Gue akan review dari sepatu-sepatu gue. Mantap sekali. So ini dia sepatu pertama gue. Bam. Ya, ini dia sneakers pertama gua, tarat, Salvatore Ferragamo Cube 10 studded sneakers tuh. Jadi dia kayak ada studsnya gitu ya, kayak Christian Louboutin ya. Jadi di bagian sini itu, nih studnya, terus itu bagian sini juga ada studnya, sampingnya sama belakangnya. Terus ada tulisan Salvatore Ferragamo juga di bagian badannya tuh. Nih full leather ya tuh. Sama yang kiri juga ada tulisan Salvatore Ferragamo, sama persis kiri kanan tuh. Tulisannya kecil nggak kelihatan mungkin ya, gua nggak tahu sih di kalian kelihatan apa enggak, tapi ini ada di bagian sisi yang kiri, di sisi kiri, yang kanan di sisi kanan gitu ya. Ini kalau nggak salah dibeliin bokap gue, hadiah Sincha, Chinese New Year-nya 2018 ya kalau nggak salah ya, 2018 atau 2019 ya. Gue lupa deh, antara dua deh, 2018 atau 2019 gitu. Gue dibeliin ini, gue nggak tahu harganya, cuman gue cek ya di web, harganya sekitar $595 ya, US dollar ya, mungkin sekitar 6 jutaan ya. Kalau itu pun kalau kurs ceban ya, mungkin kalau 2018 2019 tuh udah sekitar kali 13.000 ya, mungkin sekitar 8 jutaan ya. Gue nggak tahu soalnya ini benar-benar kado boy dari bokap gue, makanya gue jarang pakai ya. Keren banget sih menurut gue. Dan ini gue dibeliin ukuran 8 US mil, 8 US tuh sekitar 41 lah mungkin ya. Soalnya kan kayak menurut gue pribadi kayak sepatu yang kayak dari merek Adidas, Nike gitu berbeda sama kayak sepatu Salvatore Ferragamo, sepatu Gucci, sepatu LV itu beda sih menurut gue sizingnya. Jadi kayak kalian menurut gue kalau mau beli sepatu yang dari merek-merek yang benar-benar Prancis gitu ya, maksudnya kayak LV, Gucci dan lain-lain gitu ya, kayak menurut gua kalian mesti down size sih gitu. Makanya ini gua size nya 8. Biasanya gue pakai sih size nya 8, 7,5 sampai 9. Jadi tergantung, kayak misalnya Adidas aja kayak bisa beda NMD sama Ultraboost gitu kan ya. Tapi biasanya gue emang kaki gue tuh 4142, bener-bener kayak Dona bebek gitu ya. Ampun dah, kaki gue juga bingung ya. Gue kan nggak terlalu tinggi ya, dan tergolong pendek kayak gitu ya, cuman 157 atau 157, antara 157 sampai 160 lah. Gue pendek, gue jujur gue pendek, gue laki-laki pendek tapi kaki gue gede gitu. Jadi kan persis banget ya sama Donald Duck ya. Jadi menurut gue kalau kalian mau beli sepatu yang bermerek gini,
ya downsize lah gitu, jadi jangan upsize gitu. Ini pasti di gua, soalnya gue nggak tahu ya, ini bokap gue kasih karena emang dia nggak muat atau karena emang mau kasih, gue nggak tahu, soalnya emang gak dikasih kotaknya juga, sedih banget gue ya. Jadi emang mungkin dia sih kayak sih, menurut gue emang dia nggak muat makanya kasih ke gue. Cuman nggak apa-apa lah, syukuri aja kan, bersyukur, namanya dari orang tua ya, kita harus hargai ya kan, karena belinya bukan pakai daun ya, belinya pakai uang, jadi kita harus syukurin. Makanya gue jarang pakai, bukan karena nggak suka ya, bukan karena nggak suka, karena emang dari bokap gue, jadi gue jarang banget pakai ini. Tuh dia, set, keren sih, emang keren banget. Nah ini penampakan boy. Oke, lanjut nomor 2. Ya, sepatu gue yang kedua adalah Air Jordan 1 Retro High Premium Shadow Camo ya, nih tuh. Oke, teret. Kalau apa ininya, bagian badannya sih ini, kalau misalnya kalian kayak kena sinar ultraviolet gitu ya, semacam ultraviolet atau sinar apa ya, kayak yang buat biasa, kayak bukan glow in the dark, beda ya, kayak sinar ya, sinar ultraviolet kali ya. Jadi kayak ini bakal kayak ganti warna gitu shadow. Gua ini beli di My Shoes ya, My Shoes ada di Grogol ya, udah di tahun 2017. Tapi sayang gua maksain banget karena ini bener-bener last stock gitu kan, last piece nya mereka gitu ya. Dan ini US 7,5 dan kaki gua kecilan gitu, gua maksain. Gua nggak belajar dari gue punya ada Kobe, nanti itu benar-benar keren banget. Ntar gue jelasin di next episode mungkin, atau di episode lainnya. Ada Kobe, gue maksain, itu juga US 8, tapi karena barang rare makanya gue beli banget. What the fuck, gue beli gitu ya. Ini juga sama, bukan rare sih, ini kayak last piece aja gitu, dan keren ya. Ini kayak ada camo gitu kan, bisa camouflage gitu kan, dan ini US 7,5 gitu, kecilan banget buat kaki gue ya. Maksain banget, mestinya Nike High gini, Air Jordan gini, gue mesti ukuran 8,5 ke atas. 8,5 aja masukinnya mesti talinya lah ditarik-tarik, jadi kayak susah banget ya gitu. Jadi mungkin buat gue, kalau kalian mau beli Air Jordan ya upsize sih, 0,5 sampai 1 lah, nggak, paling bagus 1 sampai 1,5 sih menurut gue. Itu opini gue ya, opini gue, tapi terserah kalian cocoknya mau gimana gitu kan. Tapi menurut gue, yang gue udah rasain, pengalaman gue, kalau mau pakai Air Jordan 1 kayak high gini, yang bener-bener apa, sepatu pertamanya dia ya, naik 1 sih menurut gue. Jadi kayak gue misalnya 8,5 sampai 9 ya, gue paling cocok tuh di 9, kalau nggak ya 9,5. Ada juga yang gue punya Air Jordan 1 juga, ntar di Holy Grail gue lah ya, ada itu 8,5, dan itu gue mesti ribet banget buka lacesnya gitu, kayak dikendor-kendorin, jadi ribet banget lah ya. Ini gue bener-bener maksain banget karena ya warnanya jarang aja gitu kan, dan dia last piece gitu ya. Terus ini tailnya di bawahnya, samping kiri, samping kanan, samping kiri, samping kanan maksudnya. Terus dia ininya bahannya Blue Drew ya, susah banget buat jaga sepatu yang ini tuh. Ini depannya Blue Drew, Blue Drew apa sweat ya, sweat apa Blue Drew ya, kok gue lupa ya, kayak semacam Blue Drew apa sweat gitulah ya pokoknya. I think ini sweat deh ya, sweat ini sweat tuh. Jadi kayak susah banget cucinya. Terus di belakangnya ada ini, sama persis sih, kiri kanan sama persis ya gitu. Kamu beli ini ya rautnya harus pinter-pinter ya, karena banyak sweat gitu ya. So lanjut ke nomor 3. Adidas Pharrell Williams X tenis, iya benar sorry Adidas Pharrell Williams X Tennis HU Dark Navy Blue gitu. Gue beli ini di Lipo Mall Puri ya, Adidas Lipo Mall Puri.
di tahun 2017 ya, baru-baru keluar. Waktu itu kalau nggak salah keluar yang dark navy ini, yang biru ini, sama yang merah deh kalau nggak salah. Seingat gue gue beli ini sekitar 1 komaan ya, gue lupa berapa tepatnya. Gue cek di Goat sih 170 ya, kayak nggak nyampe 2 jutaan ya. Gue ingat banget kok ini sejutaan deh. Kalau 170 kan berarti 2017an sekitar ya 2 jutaan ya. Cuman gue inget banget gue nggak nyampe 2 jutaan. Gue beli ini, gue beli 1 jutaan. Enak banget, ringan banget, bener-bener ini yang gue akuin dari semua Adidas ya, dari NMD lah, dari Ultra Boost, dari Yeezy. Menurut gue ini paling enak sih, walaupun gue jarang pakai karena biru gitu, karena biru dan gue bingung gitu warna apa ya, outfitnya gitu yang bagus apa gitu. Gue kayak nggak terlalu berani sih make, cuman ini gue lihat keren makanya gue beli gitu. Nggak terlalu berani make kayak baju misalnya putih, celana lo hitam, terus sepatu biru lah, merah lah, hijau lah gitu kan. Walaupun atas bawah udah kayak putih sama hitam kan kayak netral kan, terus bawah lu sepatunya kayak biru merah gitu, gua kayak kurang berani. Cuman gua waktu itu memutuskan untuk beli ini karena emang keren banget ya menurut gua. Gua juga pada waktu itu gua nggak punya sepatu biru, dan singkat gua ini sepatu biru pertama ya, kalau nggak salah sepatu biru pertama gua, dan satu-satunya sepatu biru deh kayaknya, singkat gua ya. Ini udah lama banget tuh, udah sampai begini tuh, udah berarti 3 tahun ya umurnya tuh, udah begitu. Karena ini juga banyak kayak ini blue dulu, ini baru blue dulu. Tadi sweat, yang ini blue dulu. Susah banget sih ngomong blue dulu. Nih tuh, jadi gampang kotor, terus belakangnya juga kayak gampang kotor ya. Makanya juga gampang kotor, hati-hati banget. Ini kayak busa, kayak foam gitu. Ini bener-bener susah banget kalau udah kotor nih yang di belakangnya sini. Tuh susah banget, parah. Terus ini bawahnya, di bawahnya. Ini gua beli ukuran berapa ya? 8,5 tuh, Adidas 8,5. Kayak Adidas tuh yang menurut gua ada yang 9, ada yang 8,5, ada yang 7,5. Ntar deh gua kasih tahu lagi. Tapi kalau Pharrell Williams yang ini, yang tenis, gua pakai di 8,5 tuh, dia 42 cm, 42 ya. Terus sentinya 26,5 kalau Japanese, kalau yang Chinese 26 cm gitu. Tapi ini dalam mili ya, jadi 265 mili sama 260 mili. Terus yang keren ya menurut gua insole-nya sih, insole-nya keren banget. Kelihatan apa enggak ya? Coba gue copot dulu bentar. Insole-nya nggak bisa dicopot bos, sorry banget, insole-nya nggak bisa dicopot. Jadi kalau kalian tahu ya, kayak sendal-sendal yang buat kayak penyakit, tau kan, yang ada totok-totoknya itu. Nah ini kayak gitu, jadi kayak dia kasih tahu ada kolon, jadi injek di mana kolon tuh kayak usus besar ya. Gue dulu ambil IPA, jadi gue tahu kolon tuh usus besar, seingat gue ya. Sombong amat. Terus ada instantin usus halus gitu kan. Nih kidneys tuh ginjal di bagian ini, nggak mungkin kelihatan sih, di dalamnya ada tulisan gitu. Mungkin ntar kalau misalnya gue dapat insole-nya di Google, gue bisa kasih tunjuk ke kalian gitu ya. Keren banget sih emang insole-nya. Makanya kayak Pharrell Williams tuh selalu sepatu-sepatunya bagus-bagus banget ya. Cuman ini masih jadi sepatu Pharrell Williams gue yang pertama, karena yang lain mahal ya. Biasanya gue beli sepatu yang selain menarik buat mata ya, juga yang uangnya itu yang tidak terlalu mahal juga gitu ya. So, kita lanjut aja ke sepatu nomor 4. Ya, sepatu gue yang keempat adalah Adidas NMD XR1 Triple Black. Tara. Ini tampak sini. Bawahnya udah pasti bus ya, XR1 Triple Black tuh. Jadi ini yang versi yang pertama banget keluar. Ini gue beli di tahun 2016 ya, sepatu gue yang paling tua ya. Jadi di saat gue awal main sneakers tuh 2016 ya, dan ini sepatu pertama gue sih. Ada sih sepatu pertama gue NMD Reflective Camo ya kalau nggak salah ya. Cuman yang itu dulu apa yang ini dulu ya, gue lupa ya, antara dua gue belinya yang mana. Ini gue beli di salah satu online shop di Instagram ya, trusted sih, ori sih ini. Gue udah cek juga ya. Ini
udah jarang banget kan barangnya di pasaran, jadi gue juga beli ya. Gue demen banget sama warna hitam ya, triple black gitu. Gue selalu demen banget sama triple black ya. Tapi ini yang benar-benar paling old, yang paling tua gitu. Mungkin di pasaran kayak udah jarang banget. Mungkin kalau ketemu tuh kayak benar-benar dikit banget sih menurut gue. Karena gue ada jarang banget lihat yang ini. Adanya juga keluar yang XR1 yang triple black, tapi yang R2 tuh yang seri kedua deh kalau nggak salah. Ntar gue kasih lihat bedanya ya, ntar gue kasih gambarnya. XR1 yang R2 gitu, yang triple black ya. Ini yang pertama, seri model pertama. Ini gue pakai di size 9 gitu, jadi ini pas banget ya. Jadi kalau rekomendasi gue buat XR1, model XR1 ini Adidas XR1 ya, menurut gua sih true to size gitu. Gua bisa 8,5, bisa 9. Cuman waktu itu ini juga kalau nggak salah tinggal last piece ya, dan ini 9, dan gue coba nekat beli dan akhirnya bisa pas gitu. Jadi true to size sih menurut gua, 8,5 sampai 9 gitu. Sama kayak si Pharrell Williams yang tenis tadi, dia juga true to size gitu. Yang ini juga ringan banget ya, tapi paling ringan emang gua akuin yang tadi sih. Pharrell Williams yang tenis tuh ringan banget, bener-bener ringan, lu kayak nggak berasa nggak pakai sepatu gitu ya. Aduh, gue juga bingung. Ini juga udah lama banget gua nggak pakai, gila. Bener-bener gue museumkan. Kenapa gue museumkan? Nggak suka ya bro? Kalau nggak suka kenapa dibeli bro? Enggak, gue bukan yang nggak suka. Cuman ini kayak jadi kenang-kenangan aja ya, sepatu. Mungkin gue anggap ini karena itu gue udah jual yang NMD yang reflektif camo ya. Jadi ini gue anggap sepatu pertama gue masuk ke dunia sneakers ya. Jadi ini gue selalu museumkan. Jadi buat kenang-kenangan. Tapi kadang gue juga masih pakai sih. Ntar mungkin gue munculin foto-foto yang gue ada foto pakai sepatu ini gitu. Ada apa enggak ya? Ntar gue coba cari lagi ya, kalau misalnya ada ntar gue tampilin gitu ya. Si XR1 triple black ini oke juga sih, bener-bener oke. Ini juga ringan ya, nggak kalah ya dari NMD sama Ultra Boost sama Yeezy ya menurut gue. XR1 ini mungkin berat, mungkin kalian pikir berat gara-gara ada sampingnya aja sih itu. Samping ini yang bikin berat sih. Overall sih enak sih, karena ini bener-bener kain ya, udah kain doang. Mungkin yang bikin berat ya emang cuman yang ini sama ininya doang sih tuh. Sisanya ini full kain, bener kain, full kain gitu. So kita langsung aja ke sepatu nomor 5. Ya, sampailah kepada pengunjung acaranya. Sepatu terakhir, yang terakhir tapi bukan yang list ya. Apakah kalau bahasa kerennya nih, at last but not least, nah itu dia ya. Ini dia Nike X Harris Tweed ya, Harris Tweed. A few moments later. Oke, Nike Air X Harris Tweed Royal Mid VT gitu ya, Royal Mid VT. Nah ini dia tuh. Jadi bahannya dari tweed ya, bukan dari blue drew, bukan dari sweat, tapi dari tweed. Jadi kayak benangnya namanya tweed gitu. Ya kenapa gue bilang at last but not least ya, karena ini suatu yang berharga buat gue, karena dibeli sama cewek gue ya. Gila, gue bener-bener gak nyangka banget. Gue waktu itu lihat di online shop di IG yang trusted juga ya. Gue tahu dia trusted gitu ya. Tapi sayang emang ini sepatu udah lama banget ya, tahun berapa ya kalau gue cek tuh, tahun. A few moments later. Jadi sepatu ini tuh tahun 2010 ya. Bener-bener kayak udah lama banget. Berarti sekarang umurnya udah 10 tahun, dan gue dibeliin ini di tahun 2019 ya sama cewek gue yang gue udah cerita tadi. Jadi gue udah pengen banget, gue ngincer banget nih sepatu kan, karena jarang ya, karena emang gue jujur lebih demen sepatu yang nggak pasaran gitu ya. Sombong amat. Nah, gue cari yang orang lain jarang pakai gitu, dan gue nemuin ini di salah satu online shop di Instagram ya. Nggak taunya nggak lama, beberapa lama, beda selang sehari apa 2 hari itu udah sold gitu. Gue kaget banget, wah gila. Awalnya kayak gue nggak kodein ke cewek gue kayak cuman cerita, beb mau dong ini gitu, kayak cuman iseng-iseng aja gitu loh. Dia tahu lah bercandaan gue kayak gimana. Gue juga dia juga suka kayak, beb beliin ini dong gitu, padahal enggak. Jadi kayak cuman emang bercandaan kita begitu gitu loh ya.
Jadi gue iseng, terus sebenarnya gue pengen beli gitu, bukan gue minta dia beliin gue gitu, bukan gue kodein dia gitu, kayak gue emang pengen beli sendiri. Terus katanya sehari 2 hari udah sold nih. Waduh, gue bingung. Terus akhirnya gue curhat ke dia deh, gue cerita kayak, oh my god, itu sold babe gitu. Kayak gue nyesel banget kemarin kenapa gue nggak langsung beli gitu pas gue cerita ke cewek gue gitu kan. Katanya yang beli ternyata cewek gue. Aduh, bingung gak lo, gila. Gue kaget banget dia beliin ini, gila. Gue kayak seneng banget karena ini gue mau banget, karena ini menurut gue ini rare dan barang-barang vintage gitu dari 2010. Bayangin, kemarin dia beli di 2019, udah 9 tahun nih sepatu. Terus tapi ada bad newsnya juga. Bad newsnya tuh kemarin pas beli, terus gue pakai sekali 2 kali ya, ternyata ininya kayak lepas nih, outsole-nya lepas nih. Ini kan sebenarnya dia Nike kan outsole bawah sendiri, terus ditempel sama atasnya. Jadi kalau kalian lihat nih ada jahitannya, nah ini dijahit sama ditempel gitu. So ya, nah giniannya tuh lepas gitu, ginian lepas, gue inget banget. Terus gue pergi ke salah satu shoes repair di Pomopuri ya, dan nggak banget lah pokoknya, makanya gue nggak mau sebutin nama tokonya. Sucks banget, bener-bener totally sucks gitu ya, sampah lah menurut gue ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi kayak nggak puas gitu ya dibenerin sama dia dengan harga yang cukup mahal ya. What the fuck? Makanya gue nggak puas gitu. Kalau misalnya harga murah ya dapetnya jelek ya, gue masih cengli gitu, masih lebih terima gitu ya. Kalau misalnya udah harga mahal terus lu nggak dapat sesuai dengan uang lu ya kecewa sih. Ya udahlah, biarin lah, udahlah, suain aja kalau kata orang ini Chinese ya. Suain tuh kayak relain aja lah ya, mau gimana lagi gitu kan ya. Ya begitulah ceritanya ya, bad newsnya ya. Terus akhirnya gue coba benerin lagi di tempat lain, di Spider, tau lah Spider ya, tempat benerin tas sepatu gitu. Spider bahasa Inggrisnya ya, diterjemahin udah tahu sendiri lah ya, soalnya gue nggak di endorse dia gitu kan, jadi ngapain gue sebut mereknya ya kan. Yeah boy. Ya pokoknya Spider diterjemahin aja ke Indo. Nah itu kan dia emang bagus banget ya, reparasi tas sepatu gitu, worth it banget kan, dan trusted ya pastinya, karena emang barang-barang branded juga benerinnya di situ gitu loh. Kayak dompet LV gue juga gue benerin di situ gitu, dan bagus hasilnya memang. Ya kalau misalnya emang lebih sayang lagi barangnya ya kayak lo bawa aja gitu langsung ke LV, tapi Singapura sih, makanya gue males, dan akhirnya gue benerin di Spider itu. Dan akhirnya gue memutuskan juga nggak puas dengan yang dibenerin di toko Lipomopuri, akhirnya gue bawa ke Spider itu, dan akhirnya ya begini tuh, udah lebih bagus lah, bener-bener bagus, keren sih. Akhirnya kembali lagi sepatu gue tuh, keren banget. Good job. Parah, bener-bener cewek gue mengerti gue banget ya gitu, dengan dia beli ini gitu ya. Gue kaget banget dia yang beli gitu, gue udah shock banget, ternyata udah sold out. Waduh, kepala gue udah pusing banget gitu ya. Udah lah ya, akhirnya dapat juga nih sepatu ya. Gua beli ukuran ini kayak cukup gede ya, 9,5 apa 10 ya, gue lupa nih. Bentar ya guys, gue lupa. 27,5 itu sekitar, aduh gelap sekali, 9,5 ya, 9,5. Nah ini tadi kan gue yang apa, ini kan mirip-mirip Air Jordan ya, kayak tapi ini yang mid itu yang high tadi. Kayak mirip-mirip desainnya kan kayak Air Jordan ya. Itu kan tadi 7,5, nah ini 9,5. Kayak tadi gue bilang kan 9 sampai 9,5, dan ini pas menurut gue ya. Tapi kalian memang kalau mau masukin ini kan kayak lubangnya kecil banget nih, jadi emang kalian mesti ini juga kayak kendorin gitu loh. Enak sih ini juga, so far enak, cuman kayak lebih kayak sepatu band gitu, sepatu band ya, kayak boots gitu. Gue kan emang orangnya nggak demen boots, jadi gue mendingan beli yang kayak gini tuh. Ini pun juga udah kayak boots kan, ininya tinggi nih buat nutupin ankle lo gitu, ini juga udah tinggi, jadi menurut gue ya mendingan beli ini gitu loh ya. Good job. Juga udah buat pengganti boots kok, jadi kalau menurut gua kaki lu kayak masuk udah pakai kaos kaki juga udah anget sih menurut gua kalau kalian pakai ini gitu. Jadi rekomendasi gua kalau mau pakai ini ya sama kayak Air Jordan 1 ya, naik 0,5 sampai 1 gitu. Misal lu kayak gua 8,5 sampai 9, jadi naik ke 9 atau 9,5 gitu.
So itu aja review dari sepatu gua ya, koleksi sepatu gua yang baru yang ini. Ntar besok atau lusa mungkin gua kan bikin review sepatu lagi ya, tenang aja. Sepatu-sepatu gua yang lain, jadi gua nggak bisa fullin semua, takut durasi ya, yang gue bilang di awal durasi ya. So jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya pastinya, karena dukungan kalian sangat membantu gue dalam channel-channel gue ya. Jadi kalian boleh komen gitu, gue mau unboxing apa, review apa ya kan, cover apa gitu kan ya. Jadi gue bisa tahu juga gitu. Jadi gue juga nggak cuman ya nggak bingung gitu mau unboxing apa, review apa, cover apa gitu. Jadi kalian bisa komen aja pastinya, dan terus jangan lupa pastinya harus subscribe, karena subscribe itu gratis kalau kata si abang. Jeder itulah ya, pokoknya gitulah ya. So bye bye, thanks.